bersama Kak Juli dan Amang Sintua, Sintangga, dan bersama ada tamu loh. Adik-adik mau tahu siapa? Hai, nama aku Karnel. Apa kabarnya teman-teman? Ya adik-adik, Kak Juli bersama Karnel, teman kita yang baru. Nah adik-adik sudah siap belum mau ibadah online? Apa aja sih yang sudah disiapin Karnel dalam ibadah online? Yang harus kita siapkan adalah tentunya kita harus mempersiapkan hati kita. Jangan lupa siapkan Alkitabnya juga ya teman-teman. Terus kita harus berpakaian rapi dan sopan. Soalnya kan kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Terus selama ibadah kita tidak boleh bermain, jalan-jalan, makan, harus duduk dengan baik. Terus siapkan apa lagi ya? Oh iya, siapkan persembahan. Dan dengan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu memuji Tuhan dengan semangat. Oke teman-teman? Ya good, benar Karnel. Ya adik-adik sudah siap semuanya untuk beribadah? Ya bagus adik-adik. Sebelumnya kita pada adik berdoa. Kita bersaat teduh untuk ibadah kita hari ini. Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Tunduk kepalanya, tutup matanya, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah Tuhan telah berikan. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan sukaria. Karena apa adik? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Benar adik-adik. Karena ini kita harinya Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan sukaria. Karena kita senang menjadi anak-anak Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Dan happy ya, happy ya. Dengan semangat ya adik-adik. Mari bangkit berdiri, ikutin kakak ya gerakannya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini, di minggu ini Tuhan, kami dapat berkumpul melalui ibadah live streaming. Tuhan Yesus, tolong Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati adik-adik semua yang ada di rumah, sehingga mereka dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik kita dengarkan hukum Tuhan. Kita akan membaca hukum Tuhan yang ke-9 untuk minggu ini. Hukum Tuhan yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah.
Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan yang ke-9. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya, adik-adik mengikuti. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan titah ke-9. Jangan bersaksi dusta. Kita nggak boleh adik-adik mengatakan tidak benar maupun berbohong. Dan adik-adik, Tuhan juga tidak mau kita melanggar titah itu. Kita harus melakukan semua titah Tuhan. Ada berapa coba adik-adik? 1 sampai 10. Iya adik-adik, Tuhan gak mau kita melakukan dosa. Iya adik-adik, Tuhan gak mau kita melanggar semua firman Tuhan. Baik adik-adik, kita bernyanyi bersama tentang DOSA, dosa. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik, pernah nggak di seminggu ini, adik-adik melawan orang tua, malas-malasan belajar, tidak jujur? Ayo kita sekarang berdiri mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Kita berdoa ya, adik-adik semua mengikuti ya di rumah ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Bandung Reformanda, mengaku dosa kami Tuhan. Mungkin di minggu ini kami sering melawan orang tua, kami malas belajar, kami tidak fokus dengan pembelajaran jarak jauh atau Zoom. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Kami mau berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kami mau berjanji untuk rajin belajar, untuk mengikuti perintah orang tua, serta jujur dan menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita membaca epistel untuk di minggu ini. Itu diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Adik-adik udah siapkan Alkitab? Kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nanti Abang Sintua membacakan untuk adik-adik ya, sambil dilihat Alkitabnya. Judulnya Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias,
Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan menjadi epistel kita, adik-adik. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi kita dengarkan tentang kisah Ananias dan Safira, adik-adik, kita diingatkan bahwa Tuhan melihat apapun yang kita perbuat, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Oleh karena itu adik-adik, jangan kita berbuat dosa. Mari adik-adik kita bernyanyi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita beserta seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Adik-adik mengikutinya ya di rumah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sudah mengaku iman percaya kita sama Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sayang banget sama kita, sama adik-adik semua. Nah adik-adik, Tuhan mau kita rajin membaca firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita sekarang mendengarkan firman Tuhan ya. Kita semua tenang, siapkan Alkitab kita. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar kami mengerti dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat Alkitab kita minggu ini firman-Nya dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Buka Efesus 5 ayat 8 sampai 9 di Perjanjian Baru. Nanti Amos Tua yang bacakan kepada adik. Judulnya itu Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak mengalami sesuatu yang gelap? Misalnya mati lampu atau ke kamar mandi, mati lampu. Pernah nggak? Takut nggak? Mungkin kita ada perasaan takut ya kalau pada mati lampu dan kita butuh sekali alat penerang. Adik-adik tahu apa alat penerang? Kalau yang paling besar itu ciptaan Tuhan itu adalah matahari. Yang sekarang ini situasi kita sekarang adik-adik bisa lihat sendiri di luar nanti di rumah ada matahari yang menerangi seluruh bumi.
Ada lagi contohnya yang sering di rumah kita, lampu seperti ini. Maksud tua bawa lampu emergency. Lampu emergensinya, nah ini dia nih. Kalau mati lampu, mesin tua nyalakan. Jadi ada penerang. Atau kalau kita lagi camping, senter. Atau yang paling kecil, kalau nggak ada ini juga lagi, biasanya orang pakai apa? Pakai lilin. Nih, lilin ini yang paling kecil. Dengan sekecil ini juga, kegelapan di satu ruangan, di kamar mandi atau di rumah kita bisa melihat dan tidak takut lagi. Ya toh? Nah, ayat firman Tuhan kali ini menginginkan adik-adik untuk menjadi anak-anak terang. Apa itu anak-anak terang? Seperti dibilang tadi, anak-anak terang itu harus baik, adil, dan jujur. Ingat gak tadi hukum Tuhan yang ke-9 yang kita baca? Jangan engkau berdusta. Jadi kalau adik-adik mau jadi anak terang yang mungkin bisa menerangi teman-teman semua, bisa menjadi contoh, adik-adik harus menjadi anak yang baik, jujur, dan suka menolong. Ya, jadi mulai sekarang adik-adik selalu mau seperti apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kita semua menjadi anak yang baik. Baik itu gimana? Menolong orang tua, rajin belajar, dan banyak lagi menolong teman. Jujur, harus jujur, mengatakan apa yang adanya sebenarnya. Oke? Caranya bagaimana kita supaya baik dan jujur? Ada caranya Tuhan kasih, yaitu melalui apa? Sering-sering baca firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, dan ini ke sekolah minggu. Dengarkan apa yang dikatakan guru-guru sekolah minggu, supaya adik-adik yang ini dan juga dengarkan orang tua kita. Oke? Ingat, kita mau menjadi anak-anak terang seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu anak yang baik dan jujur. Oke? Demikian firman Tuhan pada kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa ya. Adik-adik ikutin ya doa dari yang masih tua. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi anak-anak terang seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Kami menjadi anak yang baik dan anak yang jujur dimanapun kami berada. Kami mau menolong orang tua kami, menolong teman-teman kami, mengatakan apa yang adanya dan dengan jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi kita udah dengarkan, Tuhan mau kita menjadi apa tadi? Anak-anak terang. Benar adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita bersinar. Ya adik-adik, mari kita nanti menyanyikan Yesus menginginkan daku sambil mengumpulkan persembahan. Ingat ya adik-adik, persembahannya adik-adik bisa transfer atau taruh di amplop, kasih papa mama untuk dikasih ke gereja. Kalau ditransfernya bisa ke OVO, bisa ke Dana, ataupun rekening gereja. Diingat ya adik-adik. Ya adik-adik, kita bernyanyi Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku
Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita minggu ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada minggu ini. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah ini sehingga menjadikan pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga yang memberkati persembahan yang kami berikan agar itu bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, kita panggil lagi ya tamu kita, Karmel. Karmel, habis ibadah apa coba? Ngapain ya teman-teman kita habis ibadah? Apa coba?